Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kaum muslimin sidang jamaah dimuliakan Allah Azza wa Jal, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Azza wa Jal yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, yang semoga dengannya Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah dengan terus kita berusaha melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Kemudian salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad ibnu Abdullah, keluarga beliau, para sahabat dan siapapun yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan benar hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin sedang jemaah dimuliakan Allah Azza wa Jal, kembali kita ingatkan dari pribadi dan kita semua agar terus kita bersemangat dalam menuntut ilmu agama yang mulia ini, sebagaimana semangatnya kita dalam menambah pundi-pundi rupiah kita, menambah dunia kita. Karena ketika kita berbicara tentang warisan, tentunya setiap kita akan sangat bersemangat untuk mendapatkan bagian terbanyak dari warisan kita. Kemudian la yurithuna dinaran wala dirhaman, sesungguhnya para nabi tidak pernah mewariskan harta berupa emas maupun perak, tetapi para nabi mewariskan yang namanya ilmu. Barang siapa yang mengambil kadar ilmu, maka dia telah mengambil kadar warisan Nabi. Semakin banyak ilmunya, berarti semakin banyak dia mengambil warisan dari Nabi SAW. Maka kita berharap semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang paling banyak mengambil warisannya Nabi, sebagaimana kita bersemangat dalam mengambil warisan harta emas maupun perak. Kaum muslimin sedang jamaah dimuliakan Allah Azza wa Jal, Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, "Ma nadimtu ala yaumin nadman, ala yaumin gharabat fihi syamsuhu wa naqasa fihi umri wa lam yazdad fihi amali." Beliau mengatakan, sungguh aku tidak pernah menyesal sebagaimana menyesalnya diriku pada suatu hari yang dimana hari itu tenggelam matahari, kemudian umurku berkurang dan ternyata amalanku tidak bertambah. Maka kita perhatikan, hari itu berjalan cukup cepat, umur kita semakin berkurang. Maka kita usahakan jangan sampai semakin hari kita berkurang, jangan ada amalan yang kita tinggalkan, bahkan amalan yang terus berkurang pula. Hendaknya setiap hari yang bertambah ini, bertambah pula amalan kita. Semakin dekat kita ajal kita kepada Allah, maka semakin bertambah pula amalan kita. Kita perhatikan sekarang sudah sampai ke tahun 1443 Hijriah. Maka di antara amalan-amalan yang Rasulullah ajarkan kepada kita di hari awal bulan Muharram ini ialah berpuasa. Ya, kita sering mendengar puasa hari Ashura. Hari Ashura artinya hari ke-10. Ya, sehingga Rasulullah mengatakan, "O kama qala ahtasibu indallahi an yaghfira dzunuba sanatal madiyah." Jadi Rasulullah berharap ketika kita berpuasa di hari Ashura ini, ya, dapat menghapus dosa kita setahun yang lalu. Siapa di antara kita yang tidak pernah berdosa selama setahun yang lalu? Tentunya setiap kita berdosa, bahkan dosa kita cukup banyak. Maka ini kesempatan bagi kita agar Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Maka kita berpuasa nanti di hari 10 Muharram yang insya Allah akan jatuh di hari Kamis. Besok Rabu, maka lusa hari Kamis lusa insyaallah 10 Muharram, maka kita usahakan untuk berpuasa. Maka disebutkan dalam Sahih Bukhari, qadiman Nabiyya sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fara'a al-yahuda tasumu yauma Asyura. Asbabul wurudnya, kenapa sampai ada ataupun pensyariatan yang namanya hari Asyura ini atau puasa Asyura, dikatakan
ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Madinah, maka beliau memperhatikan ternyata orang-orang Yahudi mereka berpuasa di hari Asyura. Ternyata Yahudi berpuasa juga di hari Asyura. Faqala ma hadza? Kemudian Nabi bertanya, wahai para Yahudi, kenapa kalian berpuasa? Qalu hadza yaumun salih, hadza yaumun najjallahu bani Israila min aduwwihim fasamahu Musa. Hari 10 Muharram atau hari Asyura ialah hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel daripada kejaran Fir'aun dan tentara-tentaranya. Maka ketika Allah menyelamatkan Bani Israel, Nabi Musa pun berpuasa pada hari itu dan kami pun juga berpuasa. Maka Rasulullah mengatakan, fa ana ahaqqu bi Musa minkum fasamahu wa amara bisiyamihi. Maka Nabi mengatakan, kalau begitu wahai Yahudi, aku lebih berhak untuk kalian kepada Musa dibandingkan kalian. Ya, artinya jika kalian saja berpuasa, kami juga lebih berhak untuk berpuasa. Dan puasa Asyura ini telah wajib sebelum ini. Namun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang Yahudi berpuasa ketika itu, maka bertambah-tambah lagi semangat beliau untuk berpuasa. Bahkan para ulama menyebutkan, sebelum Allah wajibkan puasa Ramadan, maka ada satu hari kaum muslimin wajib berpuasa, yaitu puasa hari Asyura. Sehingga Allah turunkan ayat tentang puasa Ramadan, maka Allah hapus kewajiban puasa Asyura menjadi puasa sunnah. Namun jemaah dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita perhatikan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati ternyata orang-orang Yahudi juga berpuasa di hari Asyura, maka Rasulullah mengatakan, la in baqitu ila qabilin la asumanna al-yawm at-tasi'. Jika seandainya aku masih hidup setahun yang akan datang, maka aku akan berpuasa di hari ke-9 dan hari ke-10. Ya, bahkan dalam riwayat Ibnu Abbas, beliau mengatakan, sumu yawma Asyura wa khalifu fihi al-yahuda sumu qablahu yawman aw ba'dahu yawman. Berpuasalah hari Asyura dan dan janganlah sama, selisihilah kalian orang-orang Yahudi. Maka berpuasalah kalian sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Puasa kita tanggal 9, tanggal 10 atau 10 tambah 11. Maka perhatikan jemaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati suatu ibadah, tentunya puasa ialah ibadah yang luar biasa, la syak, tidak ada keraguan. Ya, bahkan dalam hadis kedapati bahwasanya kecuali puasa, kata Allah, setiap amalan anak Adam itu ialah untuk dirinya sendiri kecuali puasa. Fa innahu bi wa ana ajzi'u bihi. Sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang akan memberikan pahala untuknya. Saking hebatnya perbuatan atau ibadah puasa. Namun ketika dia sama dengan perbuatannya orang Yahudi, meskipun itu ibadah, suatu kebaikan, Rasulullah mengajarkan kita untuk menyelisihi Yahudi. Artinya kita tidak boleh berpuasa tok di hari ke-10, kemudian tidak berpuasa di hari ke-9 atau di hari ke-11. Suatu kebaikan, namun ketika dia ada kemiripan atau tersyabuh dengan orang Yahudi, meskipun itu baik, tetap Rasulullah mengajarkan kita untuk menyelisihi. Lalu bagaimana dengan perbuatan-perbuatan yang sejatinya tidak ada kebaikan, maka menyelisih mereka jauh lebih besar perintahnya. Bahkan para ulama menyebutkan, misalkan orang-orang yang suka memakai jersey, baju sepak bola, maka disebutkan jika seandainya di bajunya itu ada yang namanya ittiba ataupun kecintaan berlebihan kepada orang-orang kafir, bahkan syekh kami di Mesir menyebutkan tidak boleh kita ngefans ataupun mencintai, suka kepada pemain bola yang kafir. Bagaimana kita bisa mencintai padahal mereka adalah orang kafir? Misalkan disebutkan Ronaldo dan seterusnya, sampai memakai baju Ronaldo dan seterusnya. Maka sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Mengapa? Karena Rasulullah menyebutkan al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Ketika kita mencintai Ronaldo, Messi ataupun pemain-pemain bola lainnya yang kafir, maka ketika mereka tidak masuk Islam sampai mati, maka insya Allah mereka akan di neraka.
ya, maka kita akan bersama mereka wa'iyadzubillah. Kemudian disebutkan pula misalkan ketika kita memakai jersey, maka perhatikan jangan sampai ada yang namanya kita ikut mengiklankan ataupun mengendorse logo-logo yang tidak benar. Misalkan logo-logo ya klub mereka yang ada palang salibnya, ataupun logo-logo khamar di baju mereka, ataupun logo-logo bank yang notabene-nya kita mengetahui telah praktek riba. Maka jangan sampai demikian. Demikian pula misalkan ketika kita ikut gaya potongan rambut si fulan yang notabene orang kafir, ataupun gaya baju si fulan yang notabene orang kafir, maka itu jauh lebih diharamkan dalam syariat. Ketika kebaikan saja tidak boleh sama, apalagi masalah yang keburukan. Sehingga Rasulullah mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang sama dengan suatu kaum, sama dalam artian zahir, penampilan kita, bukan masalah hati. Kita katakan hati kita tidak begitu loyal kepada mereka, hati kita tidak ingat kepada mereka, tapi ketika penampilan kita sama, maka kita dihukumi sama seperti orang-orang kafir. Wallahu taala a'lam bissawab. Maka hendaknya kita mampu berusaha untuk berpuasa besok hari Tasu'a, kemudian di hari ke-10 yaitu hari Asyura di hari Kamis. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita setahun yang lalu. Kaum muslimin sidang jamaah dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itu sebagai pembukaan karena besok insyaallah kita akan menghadapi ibadah ini. Kemudian kita lanjutkan dalam pengajian kitab kita Umdatul Ahkam, telah sampai kita babul imamah. Di Syekh menulis satu bab berkenaan tentang imam. Ya, maksudnya ialah wa bayanu ma yalzamul imam wal ma'mum wa ghairi dzalika. Ya, menjelaskan kepada kita apa saja kewajiban seorang imam ketika dia salat dan apa saja kewajiban seorang makmum kepada imamnya. Mungkin kebanyakan kita memahami kewajiban-kewajiban sebagai seorang imam, namun kebanyakan makmum mungkin tersalah ataupun melakukan beberapa kesalahan ketika mengikuti sang imam. Allahu anhum la yaqimu fiha illa dzul kafa'ah wal jadarah. Jadi dikatakan posisi sebagai seorang imam ialah posisi yang sangat mulia sekali. Makanya setiap nabi itu adalah imam, ya, dan bahkan khulafaur rasyidin juga menjadi imam bagi kaum mereka. Bahkan pada masa khalifah-khalifah sebelum kita, setiap khalifah itu ialah imam dalam solat. Ya, bukan seperti saat ini seolah-olah dibedakan. Dari hal yang paling kecil saja, misalkan di kampung, dibedakan antara pemimpin agama dengan pemimpin masalah kampungnya atau masalah kenegaraannya. Sehingga di kampung ada yang namanya Pak Kesi mengurus tentang kenegaraan, dan ada Tengku Imum mengurus masalah keagamaan. Namun pada zaman dahulu, ya, orang yang mengurus masalah agama, dia pula yang mengurus masalah kenegaraan. Kedua-duanya. Liqaunihi aqra' li kitabillahi wa afqahu fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika posisi imam ini luar biasa disebutkan, maka seorang imam harus aqra'. Aqra' diartikan oleh para ulama ialah orang yang paling banyak hafalannya. Hafalan Al-Quran, dan tentu disebutkan tentang hafalan bacaannya sudah benar. Ya, mungkin pada zaman dahulu setiap orang yang hafal Quran itu pasti bacaannya sudah benar. Namun kebanyakan hari ini banyak kita mendapati anak-anak muda yang dikatakan memiliki hafalan cukup banyak, tetapi ketika kita mendengarkan ternyata banyak sekali kesalahan dalam bacaan mereka. Maka ini bukan aqra'. Ya, ialah orang yang hafal Quran dan betul bacaannya. Ya, masalah keindahan suara ini tidak menjadi syarat. Ketika dia benar secara hukum syariatnya, hukum tajwidnya, dan banyak hafalannya, itu sudah cukup syarat. Apabila indah suaranya, ini adalah bonus. Ya, sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh sekelompok orang dari Yaman, kemudian sebelum mereka pulang, mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang menjadi imam kami?" Maka Rasulullah mengatakan, "Ya ummuhum aqra'uhum." Yang menjadi imam di antara mereka ialah yang paling banyak hafalan di antara mereka. Dan ketika itu adalah seorang sahabat yang masih kecil, dan beliau yang menjadi imam karena banyak hafalannya.
Bahkan ketika Rasulullah mengirimkan suatu kelompok perang Sariyah, kelompok-kelompok kecil, maka Rasulullah juga mengatakan, siapa di antara kalian yang hafal surah Al-Baqarah? Maka dijawablah seseorang, saya Rasulullah, maka engkaulah pemimpin kelompok itu. Ya, saking luar biasa kedudukan orang yang menghafal Al-Quran. Kemudian wa afqahu fi sunnati Rasulillah. Juga syarat imam ialah orang yang faham tentang sunnah Rasulullah atau faham tentang tata cara salat berjamaah. Ada pula yang mungkin bacaannya sudah benar, hafalannya banyak, tapi tidak mengerti tentang tata cara salat berjamaah ketika terjadi mungkin kelupaan, salah dan sebagainya. Maka ini juga perlu diperhatikan. Karena banyak sekali di antara kita yang ketika terjadi kesalahan, ya, tidak tahu cara mengatasinya. Lupa duduk tahiyat awal misalkan, maka ditambah rakaat. Ini salah. Atau lupa rakaat, ketinggalan rakaatnya. Salat zuhur jadi 3 rakaat. Tidak lagi tambah rakaat, malah sujud sahwi. Ada banyak kejadian seperti itu. Maka ini imam yang tidak faqih, imam tidak paham tentang hukum agama, maka tidak boleh menjadi imam. Kaum muslimin sedang jamaah dimuliakan Allah. Hadis pertama dalam bab ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwil Allahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'ala suratahu surata himarin. Ya. Rasulullah mengatakan dari Abu Hurairah, tidaklah seseorang yang mengangkat kepalanya, kata Rasulullah. Ya, sebelum imam mengangkat kepalanya ketika i'tidal, maka tidaklah ia takut Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keledai, atau Allah mengubah tubuhnya menjadi tubuh keledai. Jadi dalam hadis ini jelas makna seorang imam dan makna seorang makmum. Imam artinya orang yang diikuti. Maka jangan sampai dalam pengertian saja imam adalah orang yang diikuti, ketika praktek malah seolah-olah makmum yang mengikuti imam. Sudah duluan makmum bangun, ya, ketimbang imamnya bangun dari i'tidal. Maka orang-orang yang seperti ini Rasulullah mengatakan Allah akan mengancamnya, akan mengubah kepalanya dengan kepala keledai, atau badannya seluruhnya menjadi badan keledai, baik secara hissiyah, secara betul-betul berubah, atau secara maknawi, artinya dia itu menjadi seperti keledai. Kenapa disebutkan keledai? Orang Arab ketika menyebutkan kata keledai, itu artinya adalah makhluk yang paling bodoh. Ya, lagi keledai. Karena bagi mereka keledai itulah makhluk yang bodoh. Sehingga orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam dianggap seperti keledai yang bodoh, tidak tahu kewajibannya ataupun apa yang harus dilakukan oleh seorang makmum terhadap imam. Sehingga kita dapati kalau orang Arab mengejek saudaranya, mengatakan anta himar, kau keledai, ya, kah keledai, seperti itu, mengejek tentang kebodohan saudaranya. Maka dari hadis ini jelas bahwasanya bagi seorang makmum itu tidak boleh musabaqatul imam, mendahului imam. Kemudian muwafaqatul imam, bersamaan dengan imam, juga tidak boleh. Wajib bagi seorang makmum ialah mutaba'atul imam, yaitu mutaba'ah, melakukan sesuatu setelah imam melakukannya. Ya. Kemudian bagaimana bentuk mutaba'ah itu? Disebutkan dalam hadis yang kedua, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u. Rasulullah mengatakan sesungguhnya imam itu dijadikan sebagai orang-orang yang diikuti, maka janganlah kalian menyelisihi para imam. Fa idza kabbara fakabbiru. Ketika imam selesai kabbara, kalimatnya fi'il madhi, artinya selesai melakukan sesuatu perkara. Fa idza kabbara, ketika imam selesai takbir Allahu akbar, fakabbiru, maka bertakbirlah kalian. Maka bukan ketika imam mengangkat tangannya Allah kita juga mengatakan Allahu akbar, atau imamnya baru sampai
kita juga mengangkat Allahu Akbar, bukan. Tetapi ketika selesai imam Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Itulah yang dinamakan dengan mutaba'ah, mengikuti. Adapun ketika kita mendahului namanya musabaqah, ketika kita sama namanya muwafaqah. Maka ini bukan posisi makmum kepada imam. Kita harus di belakangnya. Imamnya Allahu Akbar sampai selesai, baru kita Allahu Akbar. Wa idza raka'a farka'u. Ketika imam telah rukuk, sampai dalam hadis lain disebutkan hatta yastawiya ruku'an, sampai lurus rukuknya. Farka'u, maka rukuklah kalian. Maka bukan ketika imam mengucapkan Allah langsung kita ruku. Ya, wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah kalian rabbana walakal hamdu. Ya, maka ketika selesai imam i'tidal sampai lurus, baru kita bangun mengucapkan rabbana walakal hamdu. Di sini ikhtilaf ulama apa yang dibaca sebagai seorang makmum ketika dia mengikuti imam, ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Namun jumhur mengatakan ya, makmum cukup membaca rabbana walakal hamdu. Jadi tidak perlu diulangi kalimat sami Allahu liman hamidah, kecuali kalau dia salat sendirian. Maka ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, makmum bangun mengucapkan rabbana walakal hamdu. Namun disebutkan bahwasanya di antara pendapat mazhab Syafi'i ialah mengucapkan sami Allahu liman hamidah kembali. Ya, namun ini pendapat yang rajih wallahu taala alam. Ya. Namun dalam mazhab Syafi'i dikatakan tetap mengucapkan sami Allahu liman hamidah dan mengucapkan rabbana walakal hamdu. Namun jumhur ulama mengatakan cukup mengucapkan rabbana walakal hamdu. Ya. Adapun doa-doa tambahan rabbana lakal hamdu, apa lagi? Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Wallahu taala alam. Ana belum mendapati, ya, setahu ilmu ana belum ada mendapati hadis yang menjelaskan tentang bacaan yang demikian. Dalam hadis disebutkan rabbana walakal hamdu. Ya, adapun tambahannya wallahu taala alam, ana juga tak berani menghukumi apakah dia itu tidak disyariatkan, mungkin dari kekurangan ilmu ana. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian wa idza sajada fasjudu. Ketika imam sujud, maka sujudlah. Sampai disebutkan hatta yastawiya sajidan, sampai imam sudah jelas dia sujud, baru kita mulai turun. Sehingga dalam hadis di depannya disebutkan ya, bagaimana salatnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, dari sahabat Abdullah ibnu Yazid Al-Khatmi Al-Ansari, ya, dari sahabat Barra dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami Allahu liman hamidah lam yahni ahadun minna dhahrahu hatta yaqa Rasulullah. Ya, ketika Rasul mengucapkan sami Allah liman hamidah dan kami bangun, maka kata sahabat ini, sungguh tidak ada seorang pun dari kami yang mulai membengkokkan punggungnya, mulai menunduk untuk sujud, hatta waqa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidan, sampai Rasulullah benar-benar telah sujud. Ya, thumma taqa'u sujudan ba'dahu. Kemudian kami pun sujud setelahnya. Karena kita banyak mendapati ketika imam baru mengucapkan mungkin dalam perjalanannya Allah, makmumnya sudah mulai turun untuk sujud pula. Maka ini bukanlah hal yang dibenarkan. Namun para ulama berkhilaf pendapat ketika dia muwafaqah, ya. Ketika imam mengucapkan Allahu Akbar, kemudian ketika sebelum selesai imamnya berpindah, makmum sudah mulai berpindah, ulama khilaf pendapat apakah solatnya batal atau tidak. Namun jumhur mengatakan solatnya tidak batal, tetapi ma'al karohah, dibenci perbuatan yang demikian, karena dia tidak mendahului imam namun bersamaan dengan imam.
Adapun jika dia duluan musabaqah, imamnya belum bangun, dia sudah bangun, atau imamnya belum sujud, imamnya mungkin orang yang tua, ketika sujud agak lambat, makmumnya sudah duluan sampai, maka salatnya batal karena dia telah mendahului imam. Ya, maka jalan keluar satu-satunya ialah kita tidak perlu ribet ketika imam mengucapkan Allah atau sami Allah liman hamidah, cukup dengarkan sampai selesai. Ketika imam selesai baru kita mulai bergerak. Ya. Ketika imam selesai baru kita mulai bergerak. Jangan sampai ketika imam baru mengucapkan sami'a kita sudah bangun, atau baru Allah belum selesai akbar kita sudah sujud. Maka dengarkan sampai imam selesai sami Allahu liman hamidah, baru kita i'tidal. Dia mengucapkan Allahu akbar baru kita sujud. Ya. Namun terjadi kesalahan pula, misalkan kita dapati beberapa imam ketika sujud ataupun ketika bangun dari rakaat pertama ke rakaat kedua memanjangkan dengan cukup panjang sekali, sehingga kita antara mau bangun atau tidak bangun. Tapi sudah selesai, misalkan Allahu Akbar, cukup panjang. Biasanya kita dapati di masjid-masjid kota, di masjid kota kita juga demikian. Maka ini juga tidak dibenarkan. Ya, jangan sampai terlalu panjang. Namun membedakan antara bangun dengan duduk kembali diperbolehkan. Misalkan ketika imamnya duduk di tahiyat awal, maka takbirnya dipendekkan, Allahu Akbar. Kemudian ketika bangun dipanjangkan sedikit saja, Allahu Akbar, sebagai tanda mungkin jika ada ibu-ibu di belakang kita atau orang yang jauh atau di tingkat 2 misalkan, bisa membedakan antara bangun atau tidak bangun. Ya, karena kami pernah mendapati ketika salat di salah satu masjid, mungkin imamnya kurang faqih wallahu taala alam, ketika imamnya duduk dia membaca cukup panjang dan terjadi di rakaat terakhir. Maka ketika itu imam mengucapkan Allahu Akbar, semua makmum bangun, padahal itu rakaat terakhir. Ya, sehingga dapati makmumnya kocar-kacir, bagaimana ini? Semuanya duduk lagi. Ketika dia duduk, ya, atau ketika dia bangun ke rakaat kedua dibaca pendek Allahu Akbar, maka ini salah. Kebalikannya, terlalu panjang tidak boleh, kemudian bukan pula jadi pendek. Ya, dibedakan sehingga makmum kita dapat membaca ataupun mengenali, oh ini adalah bangun ke rakaat kedua atau kembali duduk tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa huwa syakin, fa shalla jalisan wa shalla wara'ahu qaumun qiyama, fa asyara ilaihim an ijlisu, falamma sarafa qala innama ju'ila al-imamu liyutamma bih. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit, dikatakan tahun ke-5 Hijriah, ketika beliau jatuh dari kuda sehingga punggung beliau sakit. Maka ketika salat Rasulullah tidak mampu ke masjid, sehingga banyak sahabat yang datang ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat berjamaah. Maka Rasulullah pun salat sebagai imam dalam posisi duduk. Imam duduk, makmumnya para sahabat di belakang, dan para sahabat semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Maka Rasulullah berisyarat dengan tangannya, ani jlisu, dibuat dengan tangan, duduklah kalian, isyaratnya seperti itu. Ketika selesai salat, maka Rasulullah mengatakan sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza raka'a farka'u, ketika dia rukuk maka rukuklah kalian. Wa idza rafa'a farfa'u, wa idza, apabila imam i'tidal maka i'tidallah kalian. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu, wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'in. Ketika imam mengucapkan sami Allah liman hamidah, maka ucapkanlah rabbana walakal hamdu. Dan ketika imam salatnya duduk, maka duduklah kalian semuanya. Ya, meskipun kita adalah orang-orang yang kuat. Berarti ketika itulah yang namanya mengikuti. Sampai dalam posisi pun, ya,
diikuti. Sehingga ya kita katakan semua hal yang dilakukan imam dalam salatnya, jika seandainya itu masih bagian dari sunnah, maka itu harus diikuti. Bahkan misalkan ketika imam setelah sami Allah liman hamidah atau i'tidal, meletakkan tangannya kembali, bersedekap kembali, dan ini merupakan pendapat di antara sebagian ulama. Dia ada dalilnya, ada hadisnya. Maka apabila kita mengikuti itu jauh lebih baik. Namun jika tidak, namun tidak mengapa pula, karena ini bagian tatawwu', bagian daripada sunnah, bukan rukunnya. Namun ketika kita mengikuti imam bahkan dalam hal sunnah seperti ini, meskipun ada beda-beda pendapat dan ini tidak masuk ikhtilaf ataupun ijtihadnya para ulama, maka dibolehkan untuk mengikuti imam ketika dia bersedekap kembali setelah i'tidal. Bahkan misalkan ketika kita salat bersama imam yang membaca kunut dan kita termasuk orang-orang yang tidak berkunut, maka kita juga harus mengangkat tangan kita dan mengaminkan. Ya, meskipun kita beranggapan kunut itu tidak disunnahkan misalkan, karena kita salat berjamaah bersama imam tersebut. Apabila kita memang tidak mau membaca kunut dan tidak mau salat dengan orang yang berkunut, silakan pindah ke masjid lain. Namun ketika kita salat bersama imam yang kunut, disunnahkan bagi kita juga untuk mengikuti imam. Kecuali dalam hal-hal yang memang itu tidak dibenarkan atau bagian daripada kebid'ahan, bukan khilafnya para ulama, maka tidak boleh diikuti. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai ketika imam duduk, kita pun juga ikut duduk. Namun di sini berikhtilaf ulama, karena dalam hadis yang lain ya disebutkan ketika akhir hayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga sakit kembali. Sehingga Rasulullah memerintahkan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam di masjid. Maka ketika Abu Bakar jadi imam, Rasulullah merasa tubuhnya agak enakan, merasa lebih nyaman, mungkin agak sedikit hilang rasa sakitnya, sehingga beliau ke masjid dan berdiri di sebelah kirinya atau duduk di sebelah kirinya Abu Bakar As-Siddiq. Sebenarnya kita jelaskan, ketika posisi dua orang, imam dan makmum, maka yang sebelah kiri adalah imam, yang kanannya ialah makmum. Pertama tadi Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk diimami oleh Abu Bakar. Ya, kemudian ketika Abu Bakar menjadi imam, Rasulullah merasa dirinya lebih sehat, merasa mungkin lebih enakan, sehingga beliau ke masjid dan duduk di samping Abu Bakar. Maka ketika itu Abu Bakar, beliau menjadi makmumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat mengikuti salatnya Abu Bakar. Namun dikatakan ketika itu Rasulullah salat duduk dan para sahabat semuanya berdiri, tidak ada yang duduk. Padahal disebutkan di hadis awal tadi, wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'in. Ketika imamnya duduk, semua juga harus duduk. Sehingga ulama menjelaskan di sini, ada yang mengatakan hadis yang pertama ini sudah mansukh, sudah dihapus. Dalam artian sekarang ini, jika ada imam yang duduk dalam salatnya, kita boleh berdiri semuanya. Itu pendapat pertama. Ya. Pendapat kedua yaitu menggabung antara dua hadis ini. Disebutkan jika seandainya imam dari pertama salat sudah duduk, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi salat di rumahnya dalam keadaan duduk, maka semua kita juga wajib duduk. Namun ketika imam pertamanya tadi Abu Bakar, dia salat dengan berdiri pertamanya, kemudian datang imam yang kedua, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan duduk, maka boleh bagi makmum memiliki dua pilihan. Boleh dia berdiri atau boleh dia duduk. Meskipun ulama menyebutkan duduk itu jauh lebih afdal. Dalam artian misalkan ketika imam sedang salat dan dia sehat pertamanya, setelah rakaat kedua misalkan salat zuhur, maka imam keram kakinya, tidak sanggup berdiri lagi, maka imam duduk, makmum ada dua pilihan, boleh duduk, boleh berdiri. Ini pendapat yang dimukakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Kita ulangi, ketika imam salat sejak awal dalam posisi duduk atau posisi berbaring, bagaimanapun posisinya, jika seandainya tidak ada imam lain, karena jika seandainya ada imam yang lebih sehat, itu jadi lebih utama. Imam tok goknya siro,
Maka ketika beliau sakit, beliau juga jadi imam. Beliau datang ke masjid dan duduk, maka sejak mulai salat kita wajib duduk. Salat bersama imam. Kemudian jika seandainya imam pertamanya sehat, ya di rakaat kedua beliau sakit, tidak sanggup berdiri lagi, maka kita punya pilihan. Boleh kita berdiri dan tetap mengikuti imam, atau kita duduk mengikuti imam. Ada dua pilihan, meskipun duduk jauh lebih afdal, sebenarnya disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Maka jemaah dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita ulangi, kewajiban seorang makmum ialah mutaba'atul imam, mengikuti imamnya. Dalam artian makmum tidak boleh mulai bergerak untuk melakukan sesuatu sampai imamnya selesai. Imamnya takbiratul ihram Allahu Akbar, baru makmum mulai takbiratul ihram. Ketika imamnya sudah rukuk sampai sudah jelas dia rukuk, maka baru makmum mulai rukuk. Ketika imamnya mengucapkan sami Allahu liman hamidah dan sudah berdiri, maka makmumnya baru mulai berdiri. Sahabat menyebutkan, kami tidak ada di antara kami yang mulai untuk sujud, mulai aba-aba untuk sujud sampai Rasulullah jelas sudah sujud. Karena kita mendapati beberapa jamaah kita dalam solat, wallahu ta'ala alam dari mana ilmunya. Misalkan ayat terakhir imam membaca suhufi Ibrahim wa Musa, imamnya belum mulai ruku, tapi makmumnya sudah mulai menurunkan tangan. Kawai guputran jaro, entah dari mana Allah ta'ala alam. Ya, imamnya belum ruku, ketika imamnya selesai membaca langsung turunkan tangan. Kita dapat tidak bukan satu orang, baik di masjid yang mulia, masjid kita ini, ataupun di masjid-masjid yang lain, Anda mendapati hal demikian. Imamnya selesai membaca sufi Ibrahim wa Musa, makmumnya beberapa orang ada menurunkan tangan, bersiap-siap untuk ruku. Padahal tidak demikian. Menunggu sampai imamnya ruku baru dia mulai. Bahkan juga kita mendapati ketika imamnya baru mengucapkan Allahu Akbar, Allah, kalimat Allah, untuk sujud, makmumnya sudah mulai naik tarik celana ke atas. Kamu mulai kita tarik lebu, pegang-pegang baju yang kena turun. Maka ini tidak dibenarkan. Kita mulai bergerak setelah imam selesai. Misalkan kita jauh tidak dapat melihat imam selesai membaca ya takbirnya Allahu Akbar sampai ada barnya, baru kita mulai. Ya, apalagi kita di belakang imam bisa melihat posisi imam di depan kita secara jelas. Ya, demikian. Karena balasan bagi orang-orang yang demikian mendahului imam, maka solatnya batal dan Allah akan ancam, akan Allah ubah kepalanya sebenarnya kepala keledai yang bodoh itulah, atau dengan badan keledai baik di dunia maupun di akhirat, wallahu taala alam. Namun ulama menyebutkan adapun di dunia tidak pernah terjadi, tidak ada orang yang berubah menjadi keledai karena seperti ini, tidak ada. Mungkin ma'nawi dalam artian dia tidak berubah jadi keledai, tapi kepalanya seperti kepala keledai, artinya bodoh, tidak berakal. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Tip. Kemudian jam berapa Aisyah? 8 Pak. Tip hadis terakhir insyaallah. Kita sebutkan tentang hadis umum tadi, bahwasanya imam itu wajib diikuti. Dalam artian kita melakukan gerakan setelah imam selesai melakukan suatu gerakan. Tandanya selesai dibacakan ya takbir intiqalat, takbir perpindahan, Allahu Akbar, baru kita mulai. Namun ya dikecualikan dalam satu hal. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza ammana al-imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Ya, kecuali dalam posisi kita mengucapkan amin. Maka kata Rasulullah, apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Ya, sesungguhnya barang siapa yang ucapan aminnya senada atau selaras dengan ucapan takminnya, ucapan aminnya malaikat, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang lalu. Berarti ketika imam mengucapkan amin dan aminnya malaikat itu ya bersamaan dengan takminnya
seorang imam, maka ketika kita mampu sama amin kita dengan amin imam dan sama dengan aminnya malaikat, Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang lalu. Maka kita perhatikan, ada mungkin di antara imam setelah mengucapkan waladhdallin suaranya hilang karena cukup panjang ditarik waladhdallinnya misalkan, maka agak jeda sedikit, maka jangan langsung kita ucapkan amin. Maka kita tunggu sampai imam mulai seperti akan mengucapkan baru kita ucapkan. Semoga kita berharap aminnya kita ini sama dengan aminnya imam, dan amin imam pasti sama dengan aminnya malaikat, sehingga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang lalu. Jadi dalam segala hal, ya, kita tidak boleh mendahului imam atau sama dengan imam kecuali dalam mengucapkan amin. Bahkan dalam hal insiraf, disebutkan dalam hadis yang lain, dalam hal mengucapkan salam. Kita sering mendapati orang-orang yang masbuk, ketika imam mengucapkan salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, makmum yang masbuk langsung bangun, padahal imamnya belum selesai. Maka sebagian ulama menyebutkan solatnya batal. Mengapa? Karena dirinya tidak mengikuti imam, sedangkan dia berniat mengikuti imam. Imamnya selesai ketika mengucapkan salam yang kedua, kecuali memang imamnya mengucapkan salam satu kali saja. Ada beberapa tempat imam mengucapkan salam dengan ucapan jahar sekali, adapun sebelah kiri tidak diucapkan lagi, ataupun diucapkan dengan suara kecil, maka ini boleh. Ya, adapun ketika imam mengucapkan salam dua kali, maka tidak boleh seorang makmum langsung bangun ketika imamnya sudah baru mengucapkan salam yang pertama. Tidak boleh. Banyak kita dapati. Maka sabar sedikit saja. Atau bahkan makmum mulai salam ketika imamnya belum selesai salam, maka tunggu imamnya selesai salam, baru kita mulai salam ke kanan dan ke kiri. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita cukupkan pada malam hari ini. Apabila ada pertanyaan, kami persilakan dengan segala hormat. Nah, berkaitan dengan malam ini, itu yang adalah masalah mengenai imam. gimana? Ya, menyangkut dengan hadis riwayat Imam Yu'tamma bihi. Jadi itu menyangkut juga di dalam praktik atau implementasi pertama. Yang pertama, ini ada kesenjangan antara imam salat dan makmum. Ini maksudnya kadang-kadang imam untuk mengatasi agar makmum tidak sama, tidak sampai berbarengan turun. Itu terpaksa imam Allahu Akbar itu tidak sampai di sujud di tempat. Iya. Semua di tempat. Itu benar masalah. Selain itu tidak boleh. Jadi kemudian yang kedua juga pada saat dia tidak atau memang saat kerugian. Jadi kedua-dua tersebut perlu diulangi kembali penguatan. Dan yang kedua, perlu ada patokan. Jadi kan mungkin kalau misalnya katakan bahwa pada saat sujud, imam sempurna sujud, baru imam. Ini sudah benar. Tapi ketika yang terjadi ini kan sukar, karena memang ada psikologis di pihak jemaah. Kenapa? Ketika imam mendengar Allahu Akbar, kemudian ini kadang-kadang ada yang agak seperti latah gitu ya. Langsung jadi ini perlu hati-hati sedikit. Jadi yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah misalnya implementasi ini kalau bisa menjadi suatu pertama yang pokok dalam tata cara atau kaedah dalam pertanyaan pertama tadi tentang sebagian imam ketika ingin mengatasi agar makmumnya tidak mendahului dirinya, maka dibacakan takbirnya setelah misalkan sampai ke tempat sujud, atau dibacakan Allahu Akbar ketika sampai ke tempat ruku. Bagaimana yang demikian? Wallahu ta'ala alam. Maka yang demikian itu
dikatakan kurang benar. Dalam artian disebutkan takbir intiqalat, artinya takbir perpindahan, itu dimulai dari ketika mulai bergerak sampai ke tempat tujuan, seperti itu. Makanya takbir berpindah. Sehingga kita dapati misalkan dalam beberapa praktik dari saudara-saudara kita yang mengatakan mazhab Syafi'i, sehingga memperpanjang yang namanya takbir ketika bangun ke rakaat kedua. Kenapa? Karena mereka beranggapan takbir intiqalat itu baru sah dari pertama bangun sampai tegak, sehingga ucapkan Allahu Akbar sampai seperti itu. Ya, namun dalam artian tidak pula kita terlalu memberatkan. Kita perhatikan, jika seandainya memang kita masih muda sebagai seorang imam, dalam artian gerakan kita cepat, maka silakan membaca dari pertama gerakan Allahu Akbar cepat. Namun misalkan kita perhatikan posisi tubuh kita kurang sehat, gerakannya agak lambat, maka jangan ucapkan di awal. Takutnya nanti ketika kita berhenti posisi kita masih belum sampai, maka ucapkan antara pertengahan sampai akhir. Ya, ini dari ilmu ana, wallahu taala alam. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana dikatakan kadarnya posisi imam telah pas duduk, adapun pas sujud atau pas duduk atau pas bangun ketika tidak. Maka kita sebutkan tadi, apabila kita berada di depan imam, kita bisa memperhatikan. Namun ketika kita tidak dapat melihat imam dan misalkan jauh ataupun di shaf yang lain, maka kita cukup memperhatikan ucapan imam. Setelah imam selesai, maka kita mulai bergerak. Allahu Akbar, selesai kalimat barnya baru kita bergerak. Sebenarnya hadis dari Nabi, wa idza kabbara fakabbiru wa idza sajada fasjudu wa idza raka'a farka'u. Ketika imam selesai mengucapkan takbiratul ihram, maka mulailah takbiratul ihram. Ketika imamnya sudah selesai ruku', maka ruku'lah. Dalam artian rakaat selesai ucapannya, maka ruku'lah. Seperti itu. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, selesai sami Allahu liman hamidah, ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Ya, seperti itu kira-kira, wallahu taala a'lam bissawab. Nah, betul. Ini terkait posisi seorang imam apabila hilang khusyuknya waktu sujud. Apa yang harus dilakukan seorang imam karena jamaahnya masih sujud? Baik. Seorang imam tentunya adalah manusia biasa, bisa jadi berhadas ataupun terjadi hal-hal yang dapat membatalkan wudunya dalam solatnya. Ketika misalkan imamnya sedang sujud dan keluar hadasnya, apa yang dilakukan? Maka dia memberitahu makmum yang ada di belakangnya bahwasanya dia sedang berhadas. Ya, artian diberitahu baik dengan suara, diberitahu oh malum kamu hadas, ataupun dengan isyarat. Artian dia memberitahu bahwasanya sudah berhadas. Ya, atau dengan jelas misalkan ada suara, maka ketika itu makmumnya yang berada di belakangnya ini langsung menggantikan posisi imam. Maka dikatakan orang-orang yang berdiri di belakang imam ini ialah orang-orang yang faqih ataupun orang yang paham tentang cara salat berjamaah. Maka ketika itu makmum yang berada di belakang imam ini sudah menjadi imam dan tugasnya ialah bangun. Misalkan dia sujud tadi, maka ketika takbir untuk bangun, imamnya makmumnya tadi yang sudah jadi imam sudah mengucapkan. Jadi bukan ketika imam yang mengatakan saya sudah berhadas, ia bangun lalu sujud di sini, bukan. Tetap di posisinya, bangun misalkan untuk rakaat kedua, tegak baru maju ke depan. Bukan bangun dulu, sujud kembali baru mengucapkan Allahu Akbar, batal salatnya. Maka tetap di posisinya, dia menjadi imam mengucapkan Allahu Akbar, bangun baru maju ke depan dan menggantikan posisi imam. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya. Baik. Kita cukupkan malam hari ini. Apabila ada kata kurang berkenan, kurang baik, kurang sopan, maka kami mohon maaf. Apabila ada ilmu yang bermanfaat, yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, yang salah datangnya dari setan dan dari kekurangan ilmu ana. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.